Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak tahun 2024 oleh Kejaksaan Negeri Pontianak, Ketua Bawaslu Kota Pontianak Ridwan dengan didampingi kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan pada Rabu pagi. Usai pemeriksaan pada sore harinya, Ridwan mengaku syok saat dirinya dinyatakan melakukan penggelapan dana hibah sebesar 1,1 miliar rupiah. Ridwan menjelaskan, penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan RAB tahun 2025 dengan peruntukan seperti untuk honor staf Panwascam, sewa sekretariat, sewa mebeler, dan sewa laptop di 6 kecamatan hingga pelaksanaan kegiatan evaluasi sebanyak 3 kali. Ridwan juga bilang, anggaran 1,1 miliar rupiah tersebut habis selama Januari sampai Maret 2025. Ridwan menyebut semua sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang ada, dan sisanya sebesar 600 juta rupiah sudah dikembalikan. Jadi uang 1,1 itu untuk honor staf Panwascam, untuk sewa kesekretariatan, untuk sewa mobilet, untuk sewa laptop di Panwascam 6 kecamatan sekota Pontianak. Kemudian dibuat evaluasi itu ada 3 kali. Evaluasi Gakumdu, evaluasi pencegahan dengan stakeholder, juga evaluasi SDMO, ada 3. Selebihnya ada SE dari Bawaslu RI bahwa memperbolehkan kita itu untuk melakukan evaluasi, itu SE nomor 5 dan nomor 6, melakukan evaluasi, kemudian melakukan penyusunan laporan, penyampaian laporan ke Bawaslu RI sesuai dengan undangan. Sementara itu, penasihat hukum tersangka Rusliadi menjelaskan proses penggunaan hibah sudah sesuai tahapan yang didasarkan pada keputusan Bawaslu RI dan edaran Kemendagri. Karena itu tidak ada dana yang masuk ke rekening pribadi. Ia juga mempertanyakan penetapan tersangka karena Bawaslu punya tim audit khusus. Hari ini yang perlu kita luruskan adalah berkaitan dengan ada beberapa poin yang menurut hemat kami perlu kita luruskan karena beberapa bahasa yang di situ seolah-olah memang uang tersebut digelapkan oleh Bapak Ketua Bawaslu, klien kita. Nah, yang pertama yang mau kita luruskan adalah bahwa mereka Ketua Bawaslu ini kan menjalankan semangat demokrasi yang dimana mereka ini melakukan pengawasan tahap demi tahap. Nah, disitulah berkaitan dengan beliau kalau hari ini ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan adanya dana hibah. Nah, kalau dana hibah ini kan pasti ada dasarnya. Sebelumnya, Kejari Pontianak menyampaikan sesuai naskah perjanjian hibah daerah, dana yang tidak terpakai seharusnya dikembalikan usai tahapan penetapan selesai. Namun, dari hasil penyidikan, ditemukan sebagian dana tidak dikembalikan dan diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dana itu sesuai dengan NPHD harus dikembalikan. Namun ini ada beberapa yang tidak dikembalikan. Jadi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Total yang digunakan atau kerugian negara yang dialami Pak, yang terjadi? Sesuai dari yang kita penyidikan itu ada 1,7, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang 600 dikembalikan jadi 1, sekian. 1,1. Total dana hibah yang diterima oleh Bawaslu sendiri Pak berapa? Sekitar 10, miliar. Pak, dari hasil pemeriksaan uang yang tadi itu oleh para tersangka ini digunakan untuk pribadi atau seperti apa? Ini masih dihitung oleh auditor. Selain ketua, Kejari juga menetapkan TK, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak sebagai tersangka. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.